Selamat malam teman-teman semua kembali di Nescafe, dan selamat datang teman-teman di seluruh Indonesia. Salam hangat dan salam kompak. Semangat bagi teman-teman yang sedang bertugas pada malam hari ini. Teman-teman, malam ini saya kedatangan tamu. Ya boleh dibilang ini adalah keponakan saya yang memang sudah pernah dirawat sebagai penyintas. Selamat malam, Yadi. Selamat malam, Om. Oh iya, selamat malam. Jadi terima kasih nih waktunya nih, kita santai saja. Ini sudah banyak testimoni. Ini salah satunya adalah Yadi sendiri untuk saya minta ya wawancara dalam acara Nescafe pada malam hari ini. Memang waktunya sangat sulit ya, karena memang baru bisa kita wawancara malam ini. Tapi nggak apa-apa, karena kita hanya bisa wawancara lewat daring ya, karena memang situasi pandemik ini makin hari makin datanya makin begitu kenceng ya. Tapi mudah-mudahan bisa turun. Baik, saya panggil Yadi aja ya. Iya, boleh Om. Ya, jadi gini, terima kasih waktunya pada Yadi sudah meluangkan waktu di acara kami, di channel kami, di YouTube kami, yaitu Nescafe. Pada malam hari ini, teman-teman, kita ingin mendengar sebetulnya saudara Yadi ini adalah pernah dirawat di Rumah Sakit Premier Surabaya, kalau nggak salah. Berapa minggu? 2 minggu kalau nggak salah. Ya. 2 minggu ya, betul. Jadi nanti beliau ini adalah salah satu penyintas COVID yang memang kebetulan dirawat di Rumah Sakit Premier Surabaya, yang memang saudaranya Rumah Sakit Premier Jatinegara sama Bintaro. Mungkin baru tahu ya, ada 3 ya, ada 3 rumah sakit ya grupnya. Ya, mungkin boleh diceritakan ini mungkin ceritakan bagaimana kok bisa sampai jatuh di Surabaya, kok bisa sampai kena pula di sana. Sebetulnya profesinya apa sih? Mungkin bisa ceritakan kepada teman-teman perawat nih di seluruh Indonesia, terutama biar supaya tahu bagaimana sebagai mantan penyintas COVID. Silakan. Iya. Kebetulan saya kerja di engineering di perusahaan telekomunikasi sistem integrator, perusahaan PMA. Kebetulan saya menempati posisi sebagai engineering and technical manager. Kemarin saya sebenarnya waktu ke Surabaya itu sebenarnya saya nggak harus pergi gitu, tapi karena berhubung teman-teman yang harusnya desain ke sana itu ternyata kena COVID juga ini. Nah, terpaksa saya harus menggantikan dia ke sana gitu. Sebenarnya protokol kesehatan di oil and gas itu kebetulan kan saya harus melakukan survei sama pengecekan ini NDB system di Kepodang, di platform di offshore punyanya lupa ya. Perusahaan asing ya, perusahaan asing. Bukan perusahaan nasional. Oh, nasional. Ya, tadinya itu punya Petronas, tapi diambil alih sama kita. Ke Pertamina? Bukan Pertamina, satunya lagi itu PGN. Oh, PGN. Berarti masih bergerak dalam bidang itu juga, oil juga ya? Ya, oil and gas. Ya. Nah, betul. Berarti sudah dimasuk dalam artinya sudah jadi satu sebagai aset negara kita ya sebetulnya ya. Iya betul. Sebenarnya itu safety sistemnya di oil and gas itu sangat ketat kan. Sebelum berangkat ke sana itu kita harus di swab PCR dulu, harus antigen dulu, lolos. Nah, terus kita nggak boleh naik pesawat, nggak boleh naik ke kendaraan umum, kita harus charter kendaraan sendiri. Saya juga udah meminta
sopirnya juga dites antigen. Jadi semua kita yang berangkat dalam mobil itu kita tes antigen. Nah, kita terus ke Surabaya lewat jalan darat karena nggak bisa naik pesawat itu waktu itu. Kita naik jalan darat, terus sampai di hotel pun kita di ini dulu karantina dulu selama 5 hari. Jadi pas hari kelima itu kita PCR. Kita PCR, kebetulan semuanya negatif. Kita udah antigen saya dari sini negatif, terus karantina 5 hari juga, terus PCR negatif. Nah, baru kita boleh berangkat ke platform. Nah, di platform saya bekerja sekitar 2 mingguan mungkin. Sekitar 2 mingguan di sana melakukan survei, melakukan pengecekan ke sistem telekomunikasi di sana. Nah, pas pulang dari sana, saya kan rencananya udah selesai, pulangnya mau naik pesawat. Nah, kan persyaratan naik pesawat kan harus tes antigen dulu tuh di airport. Pas saya tes antigen, ternyata hasilnya positif. Jadi gagal deh mau pulang itu. Nah, pas habis itu kan langsung disaranin langsung PCR gitu. Habis paginya ketahuan antigennya positif, siangnya saya langsung tes PCR. Dan keluarnya kan baru malam hari tuh. Siang tes PCR, malamnya sekitar jam 8 baru ketahuan hasilnya positif. Jadi ya terpaksa saya harus nyari rumah sakit, dan kebetulan tuh kan rumah sakitnya banyak yang penuh tuh. Saya minta rumah sakit yang inilah yang kira-kira bagus gitu ke rekan saya di kantor, sudah dicariin, terus kita dapatlah premier di situ, kita booking. Nah, terus besoknya saya ke sana, mulai masuk, dicek, terus akhirnya dirawat. Dirawat ya. Di lapangan 2 minggu untuk ngecek di lapangan ya? Tadi. Ya, di lapangan 2 minggu. Itu pun kita prokesnya sangat ketat sekali, karena kita selalu cuci tangan, pakai sabun, terus pakai masker. Saya pakai double masker itu. Walaupun belum waktu itu belum disaranin double, saya pakai double. Saya pakai N95, pakai yang masker medis juga. Saya kemana-mana selalu bawa ini hand sanitizer. Tapi tetap juga itu saya nggak tahu tuh kenanya itu pas di mana, karena di sana itu semua dites, semuanya harus negatif semua gitu. Persyaratan naik ke platform semua personelnya itu harus di PCR dulu dan semuanya negatif. Nah, pulang dari sana, nah mungkin ada kemungkinan celahnya itu saat pulang dari sana itu saya naik mobilnya yang charteran begitu, naik kayak yang ini sewa. Nah, mungkin pas pulang dari sana naik mobil sewa, terus saya kan makan dulu, karena kan nyampe pulang dari sana itu malam. Nah, saya makan dulu di Surabaya itu, terus baru ke airport, ke hotel, check-in di airport, nginep, baru besoknya kita mau siap-siap ini antigen di airport. Ada berapa orang yang waktu itu satu rombongan? Kalau teman saya yang dari kantor itu ada 2 orang, ada 2 orang sama saya. Tapi di sananya itu kan ada personel yang di sana itu ada banyak, sekitar mungkin berapa, 14 mungkin ada. Berarti yang kena sendiri, jadi sendiri? Saya sendiri doang itu, teman saya malah nggak negatif, nggak tahu mungkin karena keadaan kondisi lagi capek, kurang tidur. Kebetulan saya kurang tidur terus tuh. Waktu habis dari lapangan itu berapa hari itu kurang tidur, itu rata-rata teman saya juga kenanya itu karena pas kondisi badan lagi lemah gitu, lagi misalnya kecapean, kurang tidur. Nah, itu tiba-tiba saya merasa memang agak-agak tenggorokan itu agak-agak gatel gitu waktu itu, udah saya rasakan. Nah, paginya baru dites itu ketahuannya itu pas antigen. Iya. Itu padahal prokesnya tetap ketat sekali ya sebetulnya. Pokoknya saya coba. Ini saya bawa masker itu sampai beli 1 kotak tuh untuk 2 minggu itu. Saya sama teman saya kan, saya ganti terus tiap hari, double saya maskernya. Nah, untuk perusahaan sendiri memang rekanan sama rumah sakit tersebut ya? Apa memang? Enggak, kita sih karena di Surabaya kita kan
di luar ini, di luar masuknya di luar daerah kita di Jakarta. Oh iya Kita iya sih iya. pas nyari aja itu mana mana yang kosong. Ya artinya memang untuk jaminan sendiri bisa diartikan terpenuhi ya di rumah sakit itu ya dari kantor ya. Ya, ya. Oh, syukur ya memang itu yang terpenting ya karena memang COVID ini juga kan memang sampai hari ini malah varian keduanya lebih ganas kan sebetulnya ya. Ya, ada Dulu varian baru. tahun-tahun sudah berapa lama kira-kira yang dulu kenanya itu? Gimana? Bisa dua? Udah berapa lama dulu berapa tahun, setahun yang lalu atau ada? Bulan Februari kemarin. Oh, Februari sampai Maret tanggal 7 saya dirawat di sana. Oh iya Sekitar iya, 2 mingguan lah. 2 mingguan. Oh ya 2 minggu. Nah untuk dirawat di sana nih kira-kira gimana? Merasa gimana dirawat di sana? Tentu kan diisolasi ya? Ya betul. Sendiri ya? Ya sendirian. Nah itu di sananya itu sendirian. Tapi kalau untuk servisnya sih saya pikir bagus itu untuk di sana itu. Cuman ya itu di sana itu nggak bisa ini apa karena nggak bisa keluar kan laundry kita kan ada apa tapi kebetulan ada baju rumah sakit sih tadinya kan saya baju kan kebetulan ini apa bawa cuma secukupnya aja sementara saya kan di sana harus berapa hari gitu. Nah untungnya dikasih ada baju rumah sakit. Oh iya. Gimana pelayanan di sana? Maksud saya ini kan apa ya? Pasien dengan COVID kan beda dengan pelayanan pasien biasa. Ya, iya betul. Perawatnya pakai topeng, ya, pakai baju hazmat. Baju hazmat itu. Baju hazmat semuanya. Tentu komunikasi juga agak susah ya karena memang tidak secara langsung bicara. Iya pakai masker sih, saya pakai masker di sana. Tapi mereka sih ini apa cukup ini apa kita komunikasi bisa ngobrol segala macam. Mereka pas jam-jam itunya selalu ngecek. Itu saat dinyatakan positif dari bandara itu berapa lama masuk ke rumah sakit? Besoknya kan saya hasil keluar tesnya itu jam 8 malam. Nah itu langsung kan saya nyari dulu bentar itu kalau nggak salah saya kan nah habis itu kan saya itu belum ada rumah sakit tuh belum ada kepastian mau di rumah sakit yang mana karena saya pas mau kan ada disaraninya ada rumah sakit lapangan itu tapi saya nggak mau di situ saya bilang coba cari rumah sakit yang ini itu kan yang disediain sama pemerintah itu. Ya. Terus saya bilang cobalah cari yang lain karena saya takutnya kan saya ada komorbid gitu saya ada tekanan darahnya agak-agak tinggi lah waktu dicek itu saya pinginnya yang lebih intensif gitu makanya saya minta ke rumah sakit teman kantor itu cari rumah sakit yang agak inilah yang bagus lah gitu saya soalnya mau ini takut saya ada komorbid jadi butuh ini pengecekan yang lebih inilah. Nah habis itu teman saya nyariin di Surabaya itu di rumah sakit kan pada penuh semua ada tadinya sih mau isoman yang di hotel tapi nggak bisa katanya kalau yang ini isoman itu cuma berapa ya yang tanpa gejala banyak ya. Ya yang itu saya kebetulan waktu itu CT-nya 20 tuh. Iya. Baru-baru itu berarti. Ya. Nah, bagaimana di perawatan di rumah sakit ini? Ini kan memberi kesan satu hal yang memang luar biasa. Ada cerita nggak tentang mungkin dengan ketika dia pulang lalu ketemu teman-teman yang memang tentu kan untuk perawat-perawatnya sih baik ya. Saya pikir ya sering ngobrol juga ada banyak perawat itu pagi dinas kan ada 2 shift tuh ya 2 apa 3 gitu ya pokoknya ada pagi terus yang siang terus ada yang sore malamnya itu juga itu ada mereka baik terus kalau saya butuh apa-apa saya bel saya untuk kebutuhan cepet ya? Dunia cepet responnya cepet. Nah, dokternya gimana? Dokternya juga baik
Dokternya itu dokter siapa ya? Aduh saya lupa. Cewek Dokternya cowok? udah tua. Cowok itu dokternya yang spesialis penyakit dalam. Penyakit dalam ya. Oh Ya, iya iya. Ya. Jadi nggak ada ya istilahnya happy ya di sana ya, ya. pelayanannya. Untuk apa pelayanan untuk tempat segalanya sih oke lah. Cuman saya nggak bisa berjemur ya kalau di rumah sakit itu. Cuman harus diam tuh di situ ya paling keluar di lorong itu jalan. Oh iya, memang memang Ya, karena karena COVID memang tertutup sih ya. tertutup memang. Ya.